Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi dengan kami KPU Kabupaten Sukabumi dalam acara podcast Siapa Suka, suara inspiratif aspirasi pemilih aktif Sukabumi. Oh, gitu ya. Tema hari ini yaitu sinergi lembaga pers dan media massa Kabupaten Sukabumi dengan KPU Kabupaten Sukabumi dalam kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 bukan hanya tentang tahapan teknis dan penyelenggaraan. Di balik semua itu ada peran besar media dalam memastikan proses demokrasi berjalan transparan, terbuka dan informatif. Melalui pemberitaan, publikasi kegiatan, wawancara, hingga edukasi, media massa menjadi jembatan antara KPU dan masyarakat. Peran media sangat krusial dalam mengedukasi pemilih, menyampaikan tahapan secara benar, mengklarifikasi hoax, menjaga suasana tetap kondusif, menyebarkan informasi resmi yang dapat dipercaya. Tanpa media, pesan demokrasi tidak mungkin sampai seluas itu. Baik, kita sapa tamu kita pada hari ini, yaitu kita perkenalan dulu dengan Bapak siapa, kemudian jabatan di organisasi sebagai apa? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sukabumi, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas undangan ini yang luar biasa. Ada podcast di KPU Kabupaten Sukabumi ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi nih. Siapa suka ya? Iya, siapa suka. Siapa suka apa artinya tadi? Suara inspiratif. Ya, Aspirasi pemilih aktif Sukabumi. Sukabumi. Sukanya Sukabumi. Iya. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Nuruddin Zain Samsi. Saya dulu sekretaris PWI Kabupaten Sukabumi, sekarang di PLT Ketua Kabupaten Sukabumi karena ketua kami mangkat duluan belum lama ini. Jadi saya diangkat jadi PLT di Kabupaten Sukabumi. Terima kasih atas undangannya. Semoga kita bisa memberikan sedikit masukan juga lewat wawancara ini untuk kebaikan KPU Kabupaten Sukabumi. Ya. Dan juga untuk kebaikan kami juga. Itu barangkali perkenalannya. Siap. Kemudian selama pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, ya, bagaimana pandangan umum Pak Ketua terhadap jalannya proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sukabumi? Ya, kalau itu kita tahu bersama, alhamdulillah kan berjalan dengan aman dan kondusif lah. Itu penting. Ini juga bahagian dari kinerja KPU sebagai pelaksana yang sudah melakukan kolaborasi dengan semua elemen stakeholder. Ya, luar biasa. Memang ada beberapa ekses lah, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tetapi itu semua sudah diselesaikan lewat aturan yang berlaku sesuai dengan aturan berlaku di negara ini. Kan sudah ada ketentuannya, penyelesaian sengketa dan lain-lain. Dan kaitan dengan partisipasi barangkali, partisipasi yang harus terus ditingkatkan, terutama di pemilu yang akan datang. Ini banyak pemilih pemula yang harus mendapatkan edukasi tentang pentingnya keterlibatan atau partisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Di Kabupaten Sukabumi mungkin kita sudah kolaborasi untuk sosialisasi. Betul. Dan terus dikembangkan kembali. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Seberapa penting peran media dalam mengawal dan menginformasi proses tahapan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat? Kalau menurut kami sangat penting dan itu diakui oleh masyarakat, oleh stakeholder, bahwa pers ini memegang peranan penting yang sangat urgent untuk kesuksesan pesta demokrasi. Ya, kalau kita bicara pesta itu kan harus menggembirakan ya, Mas. Ya, jadi kita harus
berpesta demokrasi dengan riang gembira kan gitu, dan semua bertanggung jawab untuk menyukseskannya. Penting sekali karena kita kan punya fungsi pers ini kan sebagai di mana pada pasal Undang-Undang 40 tahun 99 pasal 3 ayat 1-nya kan sebagai media informasi, edukasi, dalam hal ini mengedukasi tentang kepemiluan, kemudian juga media hiburan dan kontrol sosial. Dan jangan lupa ada pasal 3-nya ayat 2-nya sebagai lembaga ekonomi, artinya pers itu juga terutama perusahaan pers ya harus mensejahterakan karyawannya kan, harus mensejahterakan wartawannya dan semuanya supaya sehat, supaya bisa memproduksi karya-karya jurnalistik yang baik juga, kan begitu. Kemudian apa tantangan terbesar bagi media saat menyampaikan informasi pemilu dan pemilihan yang akurat dan berimbang? Salah satu yang harus dipegang teguh oleh awak media dan perusahaan pers itu berkaitan dengan aturan, terutama undang-undang, dan ada kode etik jurnalistik. Itu kita harus profesional ya, akurat dan berimbang. Itu juga yang diuji oleh para penguji lewat UKW, uji kompetensi wartawan. Itu jadi pegangan, Mas. Ya, tantangannya secara lokal ya, kita ya bicara perspektif lokal. Ya di Sukabumi kan pertama luas. Luas, betul. 47 kecamatan, 47 386 desa dan kelurahan. Betul. Nah, itu untuk mengakses ya secara merata, kita menginformasikan tentang proses pemilu di lapangan. Ada sedikit kesulitan juga, tapi itu mungkin harus kita pecahkan di kemudian hari. Yang kedua, akses, Mas. Akses informasi yang harus diperbaiki ya, terutama oleh para pelaksana juga. Mohon maaf kan, ya jangan terkesan susah dihubungi umpamanya. Ya Mas ya. Kita terbuka aja ya. Ya karena kan narasumber itu penting. Betul. Buat seorang awak media, jurnalis ya, supaya kita akurat kan. Betul. Dipertanggungjawabkan statementnya juga kan. Betul. Harus oleh yang bersangkutan. Jadi itu diantara mungkin masih ada hal-hal lain yang menjadi penghalang gitu kan, tetapi bukan berarti tidak bisa kan, bisa. Sebenarnya kalau kita tadi saya bicara dengan narasumber itu pas sebenarnya bagaimana seorang wartawan membangun jejaring yang baik. Betul. Dan jejaring itu juga kembali bahagian dari mata uji kompetensi. Uji kompetensi bagi wartawan. Okay. Saya pikir buat wartawan yang sudah memiliki jejaring yang baik, komunikasi yang baik dengan para pelaku pemilu ini, tidak akan ada kesulitan, sebab sudah terbangun trust, saling percaya. Tetapi juga banyak keluhan yang harus diperbaiki ke depannya ini, bagaimana supaya narasumber kita ini yang berkaitan dengan pemilu yang mudah diakses lah. Siap. Ada keluhan sebagian teman-teman yang susah. Mungkin itu salah satu tantangannya. Itu Mas. Mas lupa lagi nama siapa namanya? Mulia. Oh, mulia sekali. Ya Kang Mulia, terus. Bagaimana media memastikan bahwa pemberitaan pemilu dan pemilihan tetap objektif dan tidak memihak? Kembali, kalau kita kan punya pegangan dalam melaksanakan tugas, Undang-Undang 40 tahun 1999, ada kode etik jurnalistik, ya. Itu kembali jadi pegangan setiap siapapun para pelaku insan pers lah katakan, tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang termaktub di dalamnya. Kita juga berusaha semacam itu. Kita harus berimbang, betul, apalagi sensitif ya. Kalau pelaksanaan kampanye umpamanya gitu kan, kita harus berimbang, ulah iwai gitu. Ya kan? Yang ini juga kasih kesempatan, bahkan kalau tidak salah di dunia radio itu harus ada kesamaan slot, ya kan? Udah, jangan mentang kita sebagai pemilik umpamanya, mohon maaf nih. Ya jangan ke atas lah, kita di bawah. Mau jangan kita punya media ini berafiliasi dengan X umpamanya kan, itu terus kan umpamanya, itu kan tidak berimbang namanya. Betul. Nah, itu diatur harus berimbang, kemudian juga ya akurat sudah pasti ya gitu Mas. Bagaimana Pak Ketua menilai bentuk kerjasama dan komunikasi antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan media selama tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin?
Oh, jadi saya jawab dengan perspektif PWI ya. Betul. Ya karena saya mewakili PWI. Betul, betul. Gini Mas, kalau wartawan itu kan berkewajiban untuk bergabung dengan organisasi kewartawanan. Dan sekarang organisasi kewartawanan bukan hanya PWI, ada yang lain. Nah, saya bicara atas nama PWI aja. Dan PWI yang di lokal ini, maksudnya di Kabupaten Sukabumi. Iya. Kami sudah melakukan hubungan yang cukup baik, tetapi harus dimaksimalkan. Banyak masukan-masukan kami juga kepada KPU yang jujur aja tidak bisa terselenggara karena mungkin kita kan ingin tidak hanya punya hubungan sekedar hubungan gitu, tapi juga ingin kolaborasi program umpamanya Betul. dengan KPU. Sudah kita tawarkan programnya, tetapi penolakan itu juga masuk akal karena program KPU yang sudah dijadwal sedemikian rupa itu sudah dijadwal sebelumnya. Betul. Jadi kalau ada program susulan itu agak susah. Yang kedua, mungkin juga kami paham dari struktur pembiayaan Pak Mas Mul. Ya, struktur pembiayaan juga sudah diatur sedemikian rupa kan berdasarkan program. Betul. Ya, dan uniknya, kalau kami memandang bahwa edukasi atau sosialisasi tentang pemilu ini penting kepada masyarakat, ya, dan pers bahagian dari upaya itu. Tetapi kadang-kadang, mohon maaf ini ada sedikit kritik ya, struktur pembiayaannya tidak seimbang gitu. Katakanlah kecil gitu ya, kecil sehingga di daerah ini kan kebijakannya bukan di sini barangkali, dari atas juga kan, sehingga di daerah sulit mengembangkannya gitu Mas. Tapi kalau demikian kita sudah kolaborasi, beberapa event kita sudah ikut bergabung, ada media gathering, Betul. ya kan, Dengan kita sama-sama masanya, kan, ya. sosialisasi dengan PPK. Ya. Saya udah dari narasumber 2 kali saya waktu itu. Itu kan sebagai upaya kita untuk partisipasi aktif di dalamnya. Tetapi catatan saya adalah ke depan harus tetap ditingkatkan lagi. Iya, Mas. Apakah ada momen atau kegiatan tertentu yang paling menggambarkan sinergi positif antara media dan KPU Kabupaten Sukabumi? Sudah tadi saya sedikit singgung ya. Itu Itu ada kegiatan ada media gathering. Di Media media gathering itu semua teman-teman insan pers di Sukabumi, mungkin ada sebagian di antara yang sempat tidak ikut. Kita akan berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Sukabumi. Di situ kita juga sempat bersama-sama berikrar untuk menyukseskan pemilu serentak ya, dan termasuk pilkada yang baru ya, pilkada di Kabupaten Sukabumi. Kalau pemilu kita kan masih ingat jargonnya itu Ketua KPU, pemilu sukses tanpa ekses. Ya, gitu. Itu kita pegang, kita perjuangkan gitu Mas. Banyak. Tadi kemarin sebelumnya juga kita ikut sosialisasi dengan PPK di Cimas. Pernah kan? Iya. Ada di sana kan? Karena kan melakukan sosialisasi termasuk wilayah masing-masing. Kemudian di Nagrak gitu, pernah sosialisasi. Bahkan KPU pernah menyelenggarakan pelatihan jurnalistik untuk PPK. Itu kan luar biasa, Mas. PWI jadi salah satu narasumbernya. Ada organisasi lainnya juga narasumbernya. Bagaimana mengefektifkan media sosial barangkali waktu itu ya, agar bisa berpengaruh besar, bisa memproduksi konten-konten yang produktif sehingga bisa berpengaruh pada sosialisasi kepada para pemilih begitu, Mas. Ya. Untuk saat ini di bawah naungan PWI sendiri ada berapa organ Pak Ketua? Maksudnya ada persnya kalau anggotanya sekitar 75. 75. Nah, tapi kan ada yang harus kami upgrade kembali dalam proses itu. Kalau untuk medianya kurang lebih ada sekitar 45-an. Medianya karena ada 2 media, beberapa orang 1 media dan sebagainya. Ya. Bagaimana efektivitas konferensi pers, publikasi informasi dan rilis resmi dari KPU Kabupaten Sukabumi bagi kerja jurnalistik? Udah jelas kalau itu kan sangat dibutuhkan, penting ya. Tetapi kalau kita waktu konferensi pers itu ada kelebihannya, kita kan bisa menyusul dengan statement-statement doorstop dan lain-lain untuk mengembangkan materi yang disampaikan pada konferensi pers. Tapi mungkin dengan KPU juga saya ada sedikit kritik, KPU Kabupaten Sukabumi harus sering melakukan itu, ya kan? Kemudian ya kembali kembalilah komunikasi yang baik, ya agar lebih sukses lagi. Itu penting, Mas. Ya.
Pak Ketua, hoax pemilu menjadi tantangan tersendiri. Ya. Bagaimana media menanggapinya, menghadapinya, dan bagaimana kerjasama dengan KPU Sukabumi membantu klarifikasi isu-isu tersebut? Hoax ini kan jadi PR ya buat kita ya kemarin. Jadi ya. PR bersama. PR bersama karena propaganda itu membahayakan. Intinya propaganda yang negatifnya membahayakan bisa menggagalkan pelaksanaan pemilu yang sebenarnya kita berharap sukses kan, berjalan sukses untuk terjadinya peralihan kepemimpinan dan merubah komposisi wakil-wakil kita, gitu kan, memilih wakil-wakil kita di daerah sampai ke pusat. Nah, kami melakukan kerjasama dengan KPU untuk memerangi hal itu, karena salah satu peran kita juga adalah memerangi hoax yang begitu masif, yang sebagian besar itu hoaxnya itu kan dari media sosial, kan gitu. Beda mas, media sosial, media massa. Kalau kami kan media massa. Nah, media sosial itu kan dikendalikan pribadi. Makanya kita juga jargonnya bijak dalam bermedia sosial. Ya, meskipun hanya sekedar lewat ini kan jari-jari ini kan bisa membahayakan mas. Yang paling penting juga kita bangun mindset orang-orang kreator dan sebagainya untuk berpikiran positif mendukung penyelenggaraan pemilu ini gitu. Pak Ketua, adakah kesulitan di lapangan saat meliput kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan serentak? Ya. Seperti pengawasan, akses informasi atau waktu peliputan? Kadang di daerahnya Pak. Jadi konteksnya kita ke daerah kita ini di Kabupaten Sukabumi. Yang tadi itu kan kita luas juga. Yang kedua akses juga. Kemudian narasumber mungkin karena sibuk Pak. Kita harus husnuzonnya, berbaik sangka. Komisioner juga terbatas dan ada bidangnya. Kadang-kadang pertanyaan ini kan tidak bisa sembarang dijawab oleh komisioner tertentu ya Mas ya. Atau barangkali langsung ke ketua juga sibuknya waktu itu tensinya beda gitu. Jadi kita harus paham juga. Tetapi sebaiknya meskipun begitu, ya itulah konsekuensi dari pekerjaan. Mungkin ketika dibutuhkan selalu ada untuk memberikan statement yang dibutuhkan. Ya mau nggak mau 24 jam barangkali. Tapi kan kalau 24 jam kapan kita tidurnya? Ya kembali kepada komunikasi yang baik lah. Aksesnya diakses informasi harus dibuka seluas-luasnya gitu. Apa bentuk koordinasi paling efektif antara KPU dan media ketika terjadi perkembangan informasi cepat dan situasi sensitif? Menurut Pak Ketua sendiri bagaimana ini? Urgent ya. Iya. Ya ketika urgent itulah maka kita harus komunikasi. Kadang-kadang komunikasi itu dipengaruhi dengan trust mas. Trust, saya wartawan nih. Ketika menghubungi narasumber ini sudah ada saling percaya gitu kan, dekat lah. Betul. Ya dekat di hati gitu kan meskipun jauh. Pak Ketua umpamanya lagi di mana, tapi ketika ada telepon, ada permintaan respect gitu mas, itu kan penting. Reaksi cepat gitu. Ya kalau kita abaikan kan bahaya juga. Kalau wartawan juga bikin berita kan harus ada narasumbernya yang valid. Yang valid betul. Iya, narasumbernya tidak bisa sembarangan kan. Harus sesuai dengan apa yang akan kita gali gitu. Menurut Pak Ketua, apakah sinergi antara KPU Kabupaten Sukabumi dan media cukup membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tahapan pemilu? Ya, kalau sinergitas harus dibangun dan sudah terjadi. Kembali tadi itu harus ditingkatkan mas. Jadi sinergitas ini kan dibangun tidak hanya dengan kegiatan-kegiatan formal sebenarnya, bisa dengan informal. Jadi dengan wangkongan kecil sambil ngopi yang informal. Harus banyak ngopi ini. betul ya, betul. Ya intinya dengan pendekatan yang baik, hubungan yang baik, semuanya kan bisa terselesaikan juga, mencari solusi-solusi yang terbaik gitu. Bagaimana kan tidak harus selalu berbiaya mas. Betul. Tidak harus selalu kan, dan tidak harus selalu berpatokan kepada jam kerja kan. Bisa gitu kan, untuk hal-hal yang urgent, untuk kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak kan gitu.
jika melihat ke belakang, apa hal yang paling positif dari kerja sama KPU Kabupaten Sukabumi dengan media dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024? Kerja yang paling positif Iya. ya. Yang sudah jelas pasti kerja KPI ya positif lah ya, sehingga bisa menyelenggarakan sebagai pelaksana kan user ya betul. Penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sukabumi itu. Tapi tentu kita juga menyampaikan kritik, Pak. Betul. Kritiknya adalah harus memperkuat sinergitas terutama dengan insan media dalam pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kan banyak tahapannya, Pak. Tahapan persiapan, pelaksanaan, pasca juga. Pasca pemilu itu juga yang harus kita kawal terus, Pak. Supaya pemilu ini juga akuntabel, terbuka, kan gitu. Memuaskan semua pihak. Kalau memuaskan kan, ya meskipun itu sulit, paling tidak sesuai dengan aturan yang ada kan. Tegakkan aturan yang ada, laksanakan dengan baik. Kan kalau KPU pasti sudah ada PKPU-nya ya. PKPU. Ada diatur gitu kan. Sementara kami juga dalam kerja ada aturannya kan gitu. Jadi pokoknya mensinkronkanlah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Apakah media membutuhkan format komunikasi atau penyediaan informasi tertentu agar proses peliputan lebih efektif? Format-format sudah dilaksanakan kan oleh KPU, press release, konferensi pers, kemudian juga ya hubungan antara komisioner dengan masing-masing itu kan sudah terbangun, tetapi itu tadi harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan. Lagi-lagi kan jawabannya maksimal. Karena memang saya masih kurang menurut saya. Mungkin Bapak dengan lembaga lain yang ada di Sukabumi sudah puas. Kalau kami jujur aja memberi masukan belum puas. Supaya kerja kami juga maksimal. Betul. Jadi jangan dipikir bahwa datangnya teman-teman tim dari PWI menyodorkan program itu selalu diukur dengan biaya dan lain-lain sebenarnya kan pada akhirnya juga ketika kami sodorkan program, oh tidak bisa Kang, ini kan sudah diatur sebelumnya. Betul. Oleh komisioner sebelumnya. Iya, tetapi kan kami bisa masuk berpartisipasi apakah sebagai narasumber yang ya ada kaitannya dengan sosialisasi atau sebagai peserta sosialisasi, karena kan jangan sampai kita membantu sosialisasi, bukan membantu ya, tanggung jawab juga ya. Sosialisasi tapi kita nggak paham juga kan, kan bahaya juga. Betul. Terutama dalam tahapan-tahapan, ada aturannya kan. Nah itu harus kita pahami dulu. Saya sih usulan begini, sebelum pelaksanaan itu orang-orang media itu diberikan masukan supaya lebih paham terlebih dahulu. Ini kan kita mau ngasih paham orang. Nah, paham aturannya, paham waktunya dan sebagainya. Setelah orang beda kan, orang ngasih tahu tapi nggak paham kan bingung. Ya, jadi harus paham dulu dan sebagainya. Ya kita harus koordinasi yang lebih mantap lah gitu ke depannya. Apa harapan Pak Ketua untuk kolaborasi antara media dan KPU Kabupaten Sukabumi pada pemilu dan pemilihan yang akan mendatang, Pak Ketua? Kolaborasi, ya, harapan Pak Ketua nih. Harapannya sudah saya sampaikan. Mari kita tingkatkan kolaborasi, sinergi. Pantahelix bukan hanya lip service saja. Pantahelix kan kita harus bukan sekedar memberitakan, Pak. Mas Mul, kita juga ingin memberikan kontribusi pemikiran kan untuk program, untuk kebaikan berjalannya KPU secara maksimal di daerah terutama. Ya, memang kebijakan kan sudah ada. Kadang-kadang terbentur dengan kebijakan pusat kan. Betul. Keterbatasan, mengambil keputusan dan lain-lain. Oh ini bukan ranah kita. Kan kita juga ada tim PWI, ada tim Litbang yang sengaja kita buat untuk memberikan masukan kepada institusi manapun termasuk kepada pemerintah daerah. Ini loh masukan kita. Kalau sudah kasih masukan dipakai atau tidak dipakai kan urusan lain, Pak. Gitu kan, kayak dulu kita pernah ngasih masukan ke KPU Kabupaten Sukabumi. Oh nggak bisa diakomodir Pak, karena programnya begini-begini. Oh nggak apa-apa. Tapi di mana kita bisa masuk? Ya kan, di mana kita bisa berkontribusi untuk hal itu. Baik Pak Ketua, terakhir pesan apa yang ingin Pak Ketua sampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya memperoleh informasi pemilu dari sumber resmi? Ya sangat penting supaya tidak muncul hoak tadi. Betul. Ya, saya menyoroti bagaimana kita harus lebih mengembangkan format sosialisasi
kepada pemilu pemula, terutama pada pemilih pemula. Ada pemilih pemula. Ya, yang kedua mungkin bagaimana kita lebih berkolaborasi, lebih aktif lagi dengan insan media, sehingga insan media pun juga punya ruang yang lebih maksimum untuk berekspresi, ya. Bukan hanya sekedar tulisan tadi saya bilang, tapi juga kita mengajukan beberapa program yang mungkin bisa diakomodir, tapi juga tidak bisa diakomodir, kan ada mungkin sebagiannya bisa kita laksanakan. Karena tanpa kita kerjasama, pantai helix kita wujudkan agak susah juga ya Mas ya. Ya, KPU sudah bagus, KPU kabupaten, sehingga terlaksana dengan baik juga di Kabupaten Sukabumi, baik pemilu serentak ataupun pilkada. Nah, kita sudah mendapatkan pimpinan dan sebagainya yang mudah-mudahan lebih lebih memberikan optimisme baru, ya, baik di pemerintahan Kabupaten Sukabumi, ya di Jawa Barat ataupun secara nasional gitu Mas. Banyak sebenarnya ingin kami sampaikan, mungkin tidak cukup lewat podcast ini, karena ada kalanya kita harus menyampaikan sesuatu yang tidak perlu orang lain tahu sebenarnya, kan gitu. Ya, bisa jadi gitu lewat obrolan ringan nanti. Obrolan ringan sambil ngopi Pak Ketua. Ya, maksudnya tidak ingin tahu. Kadang-kadang kan kita juga mengangkat jargon, kayaknya kita harus kritis, santun, membangun. Kritis boleh. Tapi harus santun menyampaikannya. Tujuannya untuk membangun, bukan untuk merusak. Sangat sepakat sekali. Ya, terima kasihlah kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan positif lah untuk perkembangan komunikasi, membangun sinergitas di antara PWI Kabupaten Sukabumi pada khususnya dan media pada umumnya dengan KPU Kabupaten Sukabumi. Saya dengar komisionernya juga nanti kan dipilih lagi ya? Dipilih kembali. Ada ini baru ya, aturan baru ya? Aturan baru, Undang-Undang Pemilu dibahas tahun 2026 nanti. Diputuskan? Dan diputuskan. Akan tetapi hari ini sudah ada draft dari masyarakat sipil khususnya, bahwa di dalamnya itu untuk pemilihan anggota KPU dilaksanakan Juni 2027. Juni 2027. Berakhir Juni 2027. Kurang jadi, ya masa? Iya. Jadi kurang. Jadi nanti untuk kedepannya untuk pemilihan atau pendaftaran jadi anggota KPU jadi serentak semua. Serentak. Ya benar-benar serentak. Yeah. Pemilu serentak ya. Sukses buat KPU Kabupaten Sukabumi. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih undangannya, Kang Mul. Atur nuhun, namanya sama dengan ketua saya, Mulya Hermawan. Kalau ini Mulya apa? Mulya Syafi'i. Mulya Syafi'i. Baik, kita kan ketemu ya. Iya. Pernah sosialisasi ya? Waktu sosialisasi di yang Sukaraja itu. Sukaraja, Gualpara. Kemudian Media Gathering. Media Gathering kita kan di situ berikrar bersama-sama untuk menyukseskan kan. Kemudian waktu di acara di Cibadak, Nagrak itu. Cibadak. Itu pelatihan jurnalistik. Pelatihan jurnalistik. Gitu. Mantap, itu bagus. Nah, mudah-mudahan berguna ya. Ya. Baik Pak Ketua, terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan Pak Ketua beserta jajaran khususnya di PWI selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas. Amin. Khususnya untuk menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Doa yang sama untuk KPU, semoga semuanya sehat, amin, tetap optimis, amin, ya, dan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Amin. Ya, mudah-mudahan lancarnya. Sukses selalu. Baik teman pemilih, demikian wawancara kita di hari ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat disampaikan. Jangan lupa like, follow, dan share. Siapa suka suara inspiratif, aspirasi pemilih aktif Sukabumi. Saya Mulya, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.